Shalom, selamat malam Opa, Oma, Bapak, Ibu, PKLU, GPIB yang Tuhan Yesus memberkati. Kembali pada malam hari ini kita mengikuti program saya dan PKLU membaca dan merenungkan Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Parel Mutang, berasal dari GPIB Bethesda Sidoarjo, Jawa Timur. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu di malam ini. Kami Opa, Oma, Bapak, Ibu, PKLU, GPIB membaca Alkitab dan SPU pada malam ini. Oleh sebab itu, kami memohon dengan kerendahan hati, lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam pembacaan Alkitab pada malam ini. Jadikan kami yang orang yang taat akan Tuhan, tidak menghakimi orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong dan memberkati kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini adalah terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 8 sampai 11 yang menyatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi melalui dari sekarang. Renungan malam hari ini dengan tema bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Dalam hidup ini ada kalanya kita diperhadapkan dengan perkara yang sulit. Ibarat peribahasa bagaikan makan buah si malakama.
kita harus memilih, menentukan sikap dan mengambil keputusan yang tepat di antara dua pilihan yang sulit. Yesus pun ketika sedang mengajar di Bait Allah dihadapkan pada perkara yang sulit. Ahli-ahli Taurat dan Farisi dengan sengaja menjumpai Yesus dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Di depan orang banyak, mereka mau mendengar pendapat Yesus terhadap perkara tersebut. Injil Yohanes dengan jelas mengungkapkan maksud mereka yang sebenarnya, yang untuk mencobai Yesus, ayat yang ke-6. Mereka dengan sengaja membawa perkara tersebut untuk menjerat Yesus, untuk kemudian mereka jadikan sebagai dasar untuk menyalahkan Yesus. Berdasarkan ketentuan hukum Musa, perzinahan itu adalah kejahatan yang patut dihukum dengan berat. Imamat pasal 20 ayat 10 dan Ulangan pasal 22 ayat 22. Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Setelah didesak, Yesus kemudian berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat yang ke-7, ternyata secara perlahan mereka pergi dan tidak seorang pun yang melakukannya. Kemudian Yesus meminta perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus tidak hanya menjawab dengan tepat perkara yang dihadapkannya, tetapi juga yang penting adalah menyelamatkan perempuan itu dari hukuman atas dosa yang dilakukannya. Cara penyelesaian perkara yang patut diteladani. Melalui pengalaman ini, Yesus mengingatkan kita jika berhadapan dengan perkara yang sulit, jangan mudah menyerah. Minta hikmat Tuhan seperti Yesus, tetapi mereka itu dengan tenang atau tidak gegabah. Jika diharuskan untuk memilih, jangan cepat-cepat berbicara atau mengambil keputusan. Datang dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan, karena di dalam namanya ada jawaban atas perkara yang paling sulit sekalipun. Demikian pembacaan renungan Sabda Umat malam hari ini. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang.
Mari kita berdoa untuk penutup. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan anak-anak kami, dalam pendidikan cucu kami, pelayanan dan kesaksian hidup kami, dalam segala sesuatu yang kami jalani, Engkaulah yang menyertai dan menolong serta memberkati hidup kami. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami mempunyai hikmat dari Tuhan Yesus agar kami mengasihi semua orang-orang di sekitar kami. Kuatkanlah kami untuk berbuat sabar pada semua masalah yang sedang kami hadapi. Berkati dalam kehidupan kami semua orang-orang di sekitar kami dan kuatkan kami untuk menghadapi persoalan hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong dan memberkati kami. Amin. Penutup, terima kasih Opa Oma PKLU GPIB yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.